Cara melaporkan uji moderasi pada jurnal-jurnal di Indonesia. Banyak banget para akademisi dan juga para mahasiswa nih kalau udah lulus S1, S2, dan S3, mereka menulis jurnal. Nah, judul penelitian mereka itu banyak banget di Indonesia, booming banget tentang uji moderasi. Pakai software apapun, mau SmartPLS, Amos, Risrael, SPSS, mereka publikasikan tulisan-tulisan ilmiah tentang uji moderasi, ya, variabel yang memoderasi variabel X terhadap variabel Y pada jurnal-jurnal di Indonesia. Ya, nah kita akan lihat nih pada sesi kali ini adalah pendapat saya, bukan berarti menghakimi ya. Saya sebagai juri betul atau salah tidak, tapi semua jurnal-jurnal yang dipublikasikan di Indonesia itu bagus-bagus, baik-baik, tapi saya memiliki strength point ya. Pendapat saya tentang melaporkan jurnal di uji moderasi itu harusnya seperti apa, ini pendapat pribadi saya. Mangga silakan di subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga ini adalah bermanfaat. Kita ingin melihat cara melaporkan uji moderasi pada jurnal-jurnal di Indonesia ya, dengan berbagai macam software ya. Nah, sumber jurnalnya itu saya ngambil dari Garuda Kemendiktek di kemendikti.saintek.go.id. Jadi saya ngambil jurnal-jurnal yang ada di Garuda ya. Kita akan melihat referensinya yang digunakan. Saya ngambilnya asal aja, tidak ini kan banyak banget ya, ada 6070 dokumen. Tadi saya ambil 5 aja acak. Ya, ambil ini. Nah, ini dokumen-dokumen uji moderasi. Kalau lihat di sini kan judulnya koordinat sebagai variabel moderasi, whistleblowing dengan reward sebagai variabel moderasi. Ini variabel moderasi, judul-judulnya variabel moderasi itu udah disebutin banget di sini semua, dan jumlahnya itu ada 6070 dokumen di jurnal Garuda ini. Nah, saya ambil nih ya, saya ambil satu persatu. Coba ya, ini adalah jurnal yang pertama nih. Ini adalah pengaruh perubahan tarif PPN terhadap purchase intention sebagai variabel moderasi. Nah, gimana cara melaporkannya? Kita lihat di sini. Ini pendahuluan, kemudian digambar bagus, kita jadi paham bahwa ini adalah variabel moderasi ya. Lifestyle memoderasi perubahan variabel terhadap purchase intention. Kemudian nanti lihat hasil pembahasannya, demografik. Oke, kemudian langsung uji hipotesis nih. Ini PPN dengan konstanta linear regresif sederhananya. Kemudian nanti dia nih, ini PPN dengan ini, dan ini moderasinya. Jadi hasil analisis regresi dengan memasukkan variabel moderasi pakai stata itu hanya sebatas pada p-value aja. Uji moderasi selesai pakai p-value. Itu yang pertama ya. Ini. Jadi cara melaporkannya itu hanya pakai p-value aja. Hasil perbandingan regresi tanpa memasukkan moderasi. Jadi tidak memiliki background akuntansi, ya kan? Hanya membandingkan memiliki background dan tidak memiliki background, selesai. Yang kedua, pengaruh variasi produk, kualitas pelayanan, metode pengiriman terhadap keputusan pembelian e-commerce, apotek, pattern, variabel moderasi, promosi. Kita lihat yang kedua. Oke, ini p-value-nya aja. Jadi signifikan atau tidak signifikan aja yang dilaporkan. Pembahasan. Tuh tadi udah. Itu jurnal yang kedua. Jurnal yang ketiga di Indonesia ditulis nih. Saya gedein dikit. Maaf ya Pak ya, bukan berarti benar atau salah, mohon maaf banget lahir dan batin. Ini adalah variabel moderasi nih, disebutkan sebagai variabel moderasinya budaya organisasi. Tulisan Bapak ini. Oke, kemudian di bawah kita lihat cepet dikit. Oke. Nah, ini demografik. Ini statistik deskriptif SPSS. Kemudian terus ini valid, tidak valid. Udah, kemudian uji moderasi. Nih, uji moderasi signifikan, tidak signifikan, hipotesis diterima atau ditolak. Ya, koromba alfa dan yang lainnya. Clear sampai di sini aja. Kemudian uji pembahasan dan lain-lainnya. Lagi, pengaruh kualitas layanan akademik dan dukungan sosial terhadap well-being di UIN Malang sebagai variabel moderasi katanya. Teknologi, kesiapan teknologi. Langsung nih datanya dikasih tahu, malah simpulan tidak ada. Cuman ini aja. Ya nggak apa-apa ya Pak. Kemudian lanjut. Saya juga asal ini aja. Ini aja random aja ngambilnya. Variabel penggunaan kiri sebagai variabel moderasi. Oke. Kita lihat sini hipotesisnya udah, metode penelitian ini pakai SmartPLS, ini memoderasi ke sini semua.
Ini kuning sebaiknya di kiri ya. Ini kemudian ini hipotesisnya, p-value-nya aja. P-value-nya aja. Hipotesisnya udah pembahasan. Ya. Jadi itu ada 5 jurnal, 1 2 3 4 5. 5 jurnal dan saya menduga kalau saya bukain satu persatu sampai 6.000 jurnal ini saya buka, ini paling hanya 1%-nya uji moderasi itu menurut hemat saya agak lengkap laporannya. Jadi 5 jurnal yang saya buka-buka itu saya ngambil kesimpulan bahwa uji moderasi yang dilaporkan di Indonesia itu cuman ngelaporin ini doang, cuman melaporkan signifikan tidak signifikan pakai p-value ya. Jadi cara melaporkannya udah, karena memang di brainwash di kita itu ya, pengujian hipotesis itu ya p-value aja, signifikan atau tidak signifikan. Udah selesai di Indonesia kayak gini. Ya, saya coba tanya pada ChatGPT. Ya, saya tanyalah nggak pakai ini ChatGPT. Hai ChatGPT, ya, bagaimana cara melaporkan ini Gemini dulu. ChatGPT dulu ya. Melaporkan judul moderasi di Q1 dan Q2. Apa yang wajib laporan uji moderasi? 1. Signifikansi, p-value wajib dilaporkan. 2. Effect size sangat dianjurkan menurut ChatGPT. Effect size, apakah harus ada simple slope? Tidak wajib secara absolut, tetapi sangat dianjurkan. Ketika moderasinya signifikan, model berbasis regresi, makro Hayes dan lainnya. Atau ingin interpretasinya lebih jelas, kata ChatGPT. Fungsi simple slope analysis. Apakah confident interval itu sekarang jadi hampir the best practice? Jadi di jurnal-jurnal internasional, Amerika Association, jurnal internasional, publikasi di luar, mereka mulai berpikir bahwa bukan p-value saja yang menentukan. Penelitian itu benar-benar berharga banget. Valuable-nya itu bukan di p-value. Sekarang mulai bergeser ke confident interval. Karena dengan confident interval bisa diidentifikasi sampai sejauh mana moderasinya. Dengan effect size ini bisa diketahui apakah moderasinya itu rendah, sedang atau tinggi. Itu menurut ChatGPT. Silahkan ditanya aja. Nih, laporkan koefisien interaksi, p-value, effect size, dan kemudian juga simple slope. Confident CI itu namanya confident interval. Lalu saya tanya pada Gemini dengan quote yang berbeda, apa yang harus dilaporkan pada uji moderasi melalui standar jurnal Q1, Q2, Q3 ya. 1. Landasan teori pasti, prosedur statistik pasti, hasil analisisnya apa sih? 1. Interaksinya, p-value maksudnya nih, p-value kurang dari 0,5 laporkan signifikan kesimpulan. Kedua, perubahan R-square, effect size maksudnya. Ini namanya effect size. Jadi effect size itu kalau memang itu signifikan, sampai seberapa jauh signifikannya, rendah, sedang, atau tinggi, itu perlu banget. Jadi bukannya sekedar signifikan, gak signifikan, bosen banget, terlalu biasa, terlalu common kalau ngomongin cuman signifikan. Jurnal sekarang udah bergeser kepada apa? Confident interval. Nah, ketiga adalah simple slope analysis. Uji lanjutan setelah nanti tahu signifikan, atau bahkan kalau tidak signifikan ketahuan nanti lewat simple slope interaksi chartnya itu, apakah antara low moderator dengan high moderator dalam bentuk visualisasi. Lalu gimana ringkasan pelaporannya menurut Gemini di Q1, Q2, Q3? 1 udah selesai Gemini ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 1. Effect size, p-value. Kedua adalah effect size. 3. Gambarin simple slope. Yang keempat itu adalah confident interval. Nih ada jurnal yang lainnya yang saya tulis ya di PMC lah, ini Jurnal National Library of Medicine ya, di dalam bidang kedokteran ya. Tulisannya Bapak ini nih, Richard Parman, using effect size or why the p-value is not enough. Jadi gunakan effect size. Jadi dalam ilmu-ilmu kedokteran, mungkin juga ilmu medicine, kesehatan, juga dalam bidang sosial manajemen, kalau moderasinya itu signifikan, emang kenapa? Seberapa jauh besar pengaruhnya? Seberapa jauh itu signifikannya? Seberapa jauh efeknya terhadap variabel endogen, terhadap variabel Y? Nah, itu digambarkan dengan effect size. Bukan p-value doang, digambarkan dengan confident interval. Sampai sejauh mana taksiran parameternya itu. Kemudian digambarkan
dengan lebih jelas simple slope untuk mengetahui memang interaksinya ada apa enggak sih gitu. Nah, jadi menurut hemat kami Bapak Ibu semua ya, cara melaporkan uji moderasi itu enggak cukup dengan V-value doang. Common banget, umum banget, bosen banget kalau cuman kayak begini doang. Nah, kita ingin berubah nih, jurnal-jurnal di Indonesia itu lebih bagus lagi, kualitasnya lebih hebat lagi. Dengan cara apa? Tadi saya udah carikan standar Q1, Q2. Saya nggak ngeliatin Q1, Q2 jurnalnya, tapi cana aja ChatGPT atau Gemini, dan ternyata benar. Cara melaporkannya gimana? Pada jurnal-jurnal dengan uji moderasi, 1 V-value, 2 confidence interval, 3 effect size, keempat simple slope chart. Ini adalah 4 komponen utama yang sebaiknya direkomendasikan untuk dilaporkan. Enggak cuma P-value doang. Nah, cara uji simple slope itu kami udah bikin video tutorialnya di jeremydawson.uk. Silahkan lihat video tutorial kami sebelumnya. Dan software apapun, nah ini jurnal yang kemarin saya dari tulisan McCabe ya, yang kemarin tentang data visualisasi ya, dia mereview studi-studi di Q1 Q2. We hope educator, editor, researcher will use interactive application. Maksudnya tadi, untuk moderation analysis, consider mempertimbangkan data visualization as a crucial. Ini kata si McCabe setelah dia melihat publikasi-publikasi di jurnal Q1, Q2 dan kemudian di summary dalam studinya dia. Merekomendasikan memasukkan simple slope, tulisan McCabe 2018. Nah, bagian terakhir saya ingin menekankan untuk perbaikan kualitas jurnal di Indonesia. Bahwa olah data apapun, pakai software apapun, mau SPSS, mau Stata, mau Amos, mau Risrael, mau Smart PLS, War PLS, atau apapun yang dipakai di kita selama ngolah data, kalau itu uji moderasi, sebaiknya 1. Simple slope, tambahin selain P-value. 95% confident interval, 2, tambahin. 3, effect size, tambahin. Penting banget untuk dilaporkan. Kalau nggak percaya, nih jurnal tadi saya udah sampaikan, yang BMC tadi mana ya? Nih, kalau kita baca jurnal using effect size or why not P-value is not enough, jelas banget. Nih, nanti kalau bagian bawah dijelasin dia ini. Jadi nggak cukup banget kita itu effect size help reader understand the magnitude of different pan, whereas statistical significance estimate whether the finding are likely to due to about. Jadi si effect size akan melihat magnitude. Magnitude itu perbedaannya moderasi signifikan sampai nggak signifikan itu sampai gimana. Kalau signifikan itu rendah, tinggi, sedang itu sampai sejauh mana. Nah, itu perlu kita sampaikan. Terima kasih atas video tutorial ini. Mohon disampaikan juga kepada akademisi, kepada para mahasiswa yang lain, bahwa cara melaporkan uji moderasi itu minimal 4 komponen ini wajib ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 3000 halaman di link ebook ID di nomor HP saya. Terima kasih.